beralih ke perdagangan pasar modal yang dibuka kembali pada Senin pekan ini. Bagaimana kabar bursa pagi hari ini setelah pekan lalu masih bertahan di 5.700-an. Kita akan langsung menuju ke lantai bursa bersama dengan jurnalis Kompas TV. Ada Putri Oktaviani dan juga juru kamera Junaidi Saputra. Apa saja sentimen bursa pagi hari ini, Okta? Ya, selamat pagi Medub dan juga saudara. Nampaknya ISG kita di pembukaan pasar hari ini juga masih dibayangi sejumlah tekanan karena memang sejak pekan lalu ini sudah bergerak dengan cenderung ke pelemahan. Bahkan kemarin terakhir ditutup di zona merah atau pelemahan 0,42% ke level 5.773,12. Kita pantau bagaimana pergerakan pasar pada pembukaan pasar pagi hari ini. Tadi dibuka di zona hijau dan ternyata pergerakannya pun juga masih di zona hijau, Medop. Saat ini ISG kita berada di level 5.798,02 atau penguatan 0,42% tadi dan memang sampai dengan saat ini masih saja minim sentimen baik dalam negeri maupun juga secara global. Kalau dari dalam negeri, Medep dan juga saudara, saat ini pasar masih menunggu bagaimana hasil dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait dengan suku bunga acuan Bank Indonesia. Karena kalau sampai saat ini memang prediksinya atau proyeksinya adalah suku bunga acuan masih bertahan di 3,5%. Optimisme ini pun juga muncul dari sejumlah ekonom bahwa Bank Indonesia ini masih mempertimbangkan bagaimana mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dengan mempertahankan suku bunga acuan. Selain itu, Medop dan juga saudara, sampai dengan saat ini juga pasar begitu masih melihat bagaimana data terkait dengan COVID-19 di Indonesia. Karena memang sejak muncul dan menjadi pandemi begitu, COVID-19 ini menjadi ancaman bahkan juga tantangan bagi pemerintah untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi ini berjalan. Karena kalau kita lihat di kuartal ke 2021 pertumbuhannya memang 0,74% dan ini pun meskipun demikian masih lebih baik dibandingkan dengan triwulan 4 di 2020 yakni minus 2,19%. Menariknya, Medep dan juga saudara, meskipun pertumbuhannya masih minus begitu, tapi pemerintah ini optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2021 ini bisa mencapai 7%. Ini cukup tinggi, bahkan ini kita bisa lihat begitu pertimbangannya kalau sebetulnya tidak salah begitu kalau misalnya pemerintah bisa optimis, karena kalau kita lihat dari sejumlah indikator seperti misalnya PMI atau Purchasing Managers Index kita berada di 54,6, artinya zona ekspansi, kemudian juga indeks kepercayaan atau keyakinan konsumen atau IKK di April 2021 adalah 101,5 atau artinya zona optimistis. Begitupun juga bagaimana tingkat ekspor maupun impor yang juga menuju ke tren membaik. Tapi sebetulnya masih ada tantangan bagi pemerintah, yakni terkait dengan COVID-19 yang angkanya juga masih terus bertambah. Lebih lengkap kita dengarkan bagaimana pernyataan dari Presiden Indonesia Joko Widodo. Ada hal-hal yang memang perlu kita kerja keras dan akan selalu saya ikuti harian. Karena targetnya nggak enteng. Coba bayangkan, ekonom banyak yang menyampaikan minus 0,74 kok melompat jadi 7. Ya, kita punya data, kita punya hitungan, dan kita juga memang harus berusaha. Karena begitu kuartal kedua bisa mencapai itu, kuartal ketiga, kuartal keempat akan lebih mudah. Ini menyangkut psikologis kok. Tapi begitu COVID masih menanjak, waduh, jangan berharap angka itu, jangan berharap. Ya, Medop, optimisme 7% memang cukup tinggi, tapi kita lihat bagaimana tantangan yang harus dihadapi pemerintah, misalnya adalah serapan dari dana atau program pemulihan ekonomi nasional yang baru 24% atau dari 699,43 triliun rupiah. Saat ini serapannya baru 172,35 triliun. Kemudian juga pemerintah masih perlu mendorong investasi. Lalu bagaimana tingkat COVID-19 di Indonesia, bahwa sampai sekarang juga kasusnya masih 1,76 juta. Ini pun masih bisa terus bertambah. Kalau kita ingat beberapa hari terakhir ini juga bertambah dari klaster atau akibat dari
mudik lebaran yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga kalau kita lihat data dari Wisma Atlet pun juga beberapa hari ini juga bertambah, bahkan pemudik yang sudah dirujuk ke Wisma Atlet pun juga sudah mencapai angka ratusan. Tentunya tadi kalau kita dengarkan begitu bagaimana Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kalau kita bisa sembuh begitu dari pandemi COVID-19, artinya jika ekonomi benar-benar bisa tercapai 7%, maka untuk ke depan untuk pemulihan ekonominya bisa akan lebih mudah. Kembali ke Anda, Maidob, di studio. Ya, optimisme pemulihan ekonomi semoga nanti bisa sampai 7% harus diiringi dengan keseriusan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juga juru kamera Junaidi Saputra langsung dari lantai bursa.